Semua bintang film Amerika yang cantik-cantik di tahun 90-an saiki mbah-mbah kabeh. Wis lucu-lucu raine kabeh. Maka saya juga tidak berani mengandalkan apapun pada diri saya. Jangankan fisik saya. Yang tidak kelihatan aja tidak saya andalkan. Saya tahunya andap asor, rendah hati. Kalau bahasa Jawanya, bisa rumongso, bukan rumongso. Bisa. Nah sekarang ini saya Indonesia terlalu banyak orang yang rumongso. Bisa. Nek wis kampret ngono iko, nek wis cebong ngono iko. Gitu loh. Wong mek kampret kok ribut sih. Wong mek cebong kok ribut. Gitu loh. Mari kita satu sama lain, ya, supaya, karena yang Ustadz tadi mengatakan, belum tentu loh kita lebih benar dari dia, kita jangan menyalah-nyalahkan dia. Itu Allah kasih rumus sangat baku. Asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang kamu berpikir itu baik, bisa jadi itu bahaya untuk kamu. Apa yang kamu pikir jelek, bisa jadi itu yang berguna untuk kamu. Jadi ini tidak ada rumusnya, tiap hari nyari. Tiap hari cari ilmu. Kalau tidak ada sinau bareng, jadi jangan berhenti gitu terus ditolak meneh. Hoak itu apa dicari terus. Karena tidak ada pedoman yang bisa meluluskan ini hoak, ini bukan. Tidak ada. Semua Quran itu isinya hoak bagi setan. Betul tidak Mas? Ya, semua orang kafir, tidak ada yang tidak kafir. Kafir itu adalah mengingkari sesuatu. Ya tak? Malaikat itu kafir menurut iblis. Iblis kafir menurut malaikat. Allah itu juga kafir menurut orang yang tidak percaya sama Allah. Jadi kafir itu belum tidak bisa berdiri sendiri. Kamu kafir. Tinggal bilang iya anjane kafir. Kafir apa? Kafir nang raimu. Jadi tidak bisa berdiri sendiri Mas. Kafir terhadap apa? Kata kafir itu Pak Kapolda dari kata petani. Petani itu bahasa Arabnya kafir. Kenapa kafir? Karena kafir itu sesuatu orang yang menutupi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dia menjadi bahasa Inggris cover. Jadi ada cover bed, ya. Cover bed ya. Bed cover. Bed cover kain untuk menutupi kasur, betul enggak? Nah, kafir adalah orang yang menutupi sesuatu. Nah, kemudian dipinjam oleh bahasa agama, orang yang menutupi kebenaran Allah disebut kafir. Nah, jadi kafir itu berlaku untuk siapa? Untuk siapa saja yang menutupi. Allah menutupi kebenaran setan, ditutupi, itu salah itu. Berarti Allah kafir kepada setan, betul enggak? Jadi jangan serem-serem. Jadi nak dilokno kafir gak usah ngersu lo ancane aku kafir kayak terus kondasmu. Terus biyen aku kafir. Kafir apa kon? Kafir nang raimu iku. Gitu loh, Mas, ya. Jawa Timur rek. Masa aku dikon ngomong halus rek, ya apa ngono. Ya. Jelas ya Mas ya? Jadi ayo belajar, juga jangan gampang sedih, dilokno kafir ngersulo, dilokno bid'ah ngersulo. Semua itu bid'ah, apa yang tidak bid'ah? Jeruk dadi ngene iki ada bid'ah, ya? Apa meneh wis? Ini bid'ah, yang tidak bid'ah itu membikin sesuatu yang kemarin belum ada. Itu artinya bid'ah. Apa yang kemarin? Semua bid'ah. Rasulullah pernah pakai celana jin? Tidak pernah, berarti Rasulullah tidak melakukan, Anda melakukan berarti bid'ah. Rasulullah pernah pakai mikrofon? Rasulullah handphonenya Samsung apa iPhone? Rasulullah pernah pakai lighting? Tidak pernah. Nah bid'ah itu dipahami dulu, bid'ah itu yang tidak bid'ah apa? Yang tidak boleh adalah merubah aturan Allah yang sudah baku. Misalnya sholat itu takbiratul ihram, rukuk, sujud. Ojo kok walik, itu namanya bid'ah. Tapi Rasulullah pernah pakai kloso plastik? Berarti bid'ah kan? Apakah masjidnya di zaman Rasulullah ada kipas angin? Berarti bid'ah. Saya kira nuruti gak oleh bid'ah muda kan? Bid'ah kabeh kaos kathok. Ya toh, kelambi jas kabeh bid'ah kabeh. Jadi ngomong bid'ah itu yang hati-hati dan dipelajari bener. Loh bid'ah itu tidak jelek. Yang jelek adalah kalau merubah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang langsung dari Allah, rukun Islam. Itu pun ada unsur kerupuknya. Misalnya kalau Imam Syafi'i, yang namanya membasuh muka itu cukup sehelai rambut. Set, udah sah. Kalau Imam Hanafi, 1/4 rambut.
Jadi nek kon NU, penganut Imam Syafi'i, asik nek wudu. Seret terus mari ngono tutuk rambut, sit. Ya ngono, wis, terus salat. Itu loh Mas. Jadi kita ayo santai, yuk belajar, mundur satu langkah dulu, tarik nafas panjang. Jangan keburu-buru aja metutu. Gitu ya. Kalau ada orang membantah, tanya dulu. Semua kalimatnya kamu tanyakan dulu. Maksudmu kata ini apa? Nanti lama-lama pusing dia. Loh kok gini? Loh maksudmu apa kok ngomong gini? Anda tanya terus. Nggak usah dibantah, nggak usah Anda ngasih tahu. Ditanya terus mesti pol deh. Mesti mentok dewe kok gitu loh. Makanya saya tidak pernah wawancara wartawan. Sudah 21 tahun, karena wartawan wawancara saya ganti tak wawancarai. Cak, ini baiknya menurut Cak Nun ini milih 01 apa 02? Saya balik tanya. Jadi menurut Anda Indonesia itu hanya soal 01, 02? Memang penting, tapi apa itu yang paling penting? Coba jawab. Akhirnya wartawan sing kudu jawab. Terus tak terus tak takoni akhirnya wis gak usah wawancara, gak tak-takan wis. Itu loh. Iya. Itu loh Mas ya, dan seterusnya apa? Yang tersisa apa Mas Islami? Kata aja. Yang Pak Kapolres barangkali ingat tadi yang disebut tadi. Sakinah. Tadi beliau mau pakai singkatannya apa? Samawa. Oke ya. Ini saya bukan bantah, tapi tak dudui nek menurut aku ngene iki. Gain nek kon setuju nek gak setuju ya dibuang aja. Karena setiap orang berhak berpendapat, tapi tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada siapapun saja. Tapi punya hak untuk memakainya sendiri, itu namanya ijtihad. Jadi, urutannya gini. Semua makhluk, termasuk manusia, jahat maupun baik, dikasih rahmah oleh Allah. Rahmah itu ndak pilih kasih, ndak, pokoknya rahmat itu dikasih semua. Maling ya dikasih rahmat, koruptor ya dikasih rahmat. Apakah mentang-mentang uang korupsi terus kalau dipakai untuk ke warung terus makanannya enggak enak gitu? Ya tetap enak. Jadi rahmat itu berlaku untuk siapa saja. Jadi kita hidup ini dapat rahmat. Jadi urutan pertama rahmat, bukan sakinah. Rahmah. Terus setelah di tengah rahmat ini setiap manusia dikasih mawaddah. Mawaddah itu apa? Rasa cinta yang khusus seorang manusia kepada lainnya. Jadi mawaddah itu adalah rasa cintamu kepada seorang perempuan. Dan karena cinta itu bersambung, dia juga punya mawaddah mencintaimu, maka orang akhirnya berproses nikah. Nikah itu karena masing-masing punya mawaddah dari Allah. Gitu ya. Jadi rahmah, mawaddah. Terus sakinahnya apa? Coba baca Qur'annya. Di surat apa Is? Arum ayat 21. Ya. Di situ ada litaskunu ilaiha. Kata taskunu itu kalau kata bendanya sakinah, kalau kata kerjanya sakana yaskunu atau taskunu. Tapi ada kata sambungnya, ada di Quran itu semuanya pakai litaskunu fi. Kalau untuk nikah litaskunu ila. Apa sebabnya? Gini Mas. Kalau ada tiang itu dia sakinah, mancep-cep. Dah, enggak berubah-berubah. Betul enggak? Itu namanya benda, itu namanya statis. Kalau manusia enggak statis. Dinamis, maka tidak litas kunu fi. Kalau fi itu bendera itu. Kalau manusia, pernikahan litas kunu ila. Jadi dia terus menerus. Harus diperbarui sakinahnya, cintanya, kasih sayangnya. Tiap hari diperbarui. Sampai ngalami dewe kadang cinta, kadang kurang cinta ya toh. Kadang sayang, kadang suwebel, kadang kepingin meluk, kadang kepingin nonyo, gitu. Kita tambatan Mas, kita gak? Arek iki, tak banting kan susu kayak gini, gitu ya. Sebaliknya bojomu yang ngono, lanang tuaek, kan gitu kan? Iya tak gak? Ya. Nah, kalau manusia tidak seperti tiang bendera yang menancap litas kunu fiha, tapi litas kunu ilaiha, kadang sakinah, kadang tidak. Maka perjuangan keluarga bukan untuk sakinah, tapi untuk terus-menerus memperbarui sakinah. Kan gitu, terus-menerus. Nanti saya ini sudah kawin 26 tahun. Itu juga ngene-ngene Mas. Si bojoku kepingin mateni aku ya gelek. Gitu loh, aku lapo kawin karo Cak Nun. Dan banyak orang menyesali kenapa Novia kalau Paking mau kawin sama Ainun Najib.
Terus sampai hari ini masih banyak misal. Jadi misalnya Mbak Via nyanyi di Korea, terus ada di YouTube, terus ada komentar. Wah, Mbak Novia masih oke, suaranya masih cantik. Sayang ya kok kawin sama Cak Nun. Ngono kuwi. Ono, Mas. Ono, dan aku ya gak apa-apa. Bapak, orang berpendapat kan boleh, wong dia pengetahuannya segitu, kok mau gimana. Gitu loh. Memang siapa yang akan milih saya? Penggawean gak jelas, profesi gak jelas, kiai setengah-setengah, ustaz juga. Jadi memang pantas kalau mertua saya dulu tidak memperbolehkan anaknya kawin sama saya. Akhirnya kita kawin lari. Coba normal gak mungkin mertua anakku ayune kaya ngene artis terkenal kok rabi karo arek gak jelas ini. Itu loh Mas. Nah, makanya ketika kami nikah juga perjuangan untuk sakinah itu terus menerus. Ditandani lagi, diperbarui lagi, disiram lagi. Wah, pokoknya didempul lagi, diganti spare pate, terus menerus, nggak pernah berhenti. Jadi sebenarnya bukan samawa tapi ramasa. Itu ya, ramasa. Karena rahmat itu nggak semukan kalimatnya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ngono toh? Gusti Allah tersinggung. Lu wis tak kek rahmat bendina kok semoga ndasmu ta wis bendina. Ya toh? Oh, rahmat sudah saya kasih terus menerus kok masih bilang semoga. Kan menyinggung perasaan Tuhan. Untung saya sabar ngono aku. Terus ngancen arek gendeng kabeh sampean sabar ae. Jelas ya Mas ya? Mawaddah bukan semoga. Anda itu sudah dikasih mawaddah sehingga Anda nikah. Itu sudah pasti. Dan kita pertahankan mawaddah kita itu, makanya mawaddah, cintamu kepada suami atau kepada istri, jangan berpedoman kepada materi, jangan berpedoman kepada jumlah uang, jangan berpedoman kepada ganteng dan cantiknya, jangan berpedoman kepada seksi badannya. Seksi kok ya melorot, ayu-ayune kok ya lucu, gitu. Jangan berpedoman. Orang nikah itu harus patriotis. Pokoknya ini yang Allah kasih ke saya dan dia yang tercantik bagi saya. Gak terima tonyo kan. Secantik-cantiknya Luna Maya, dia tidak cantik. Yang cantik adalah istri saya. Kenapa? Karena Luna Maya dan semua yang lain bukan istri saya. Yang istri saya bojoku tok. Ngono carane. Itu namanya patriotisme. Terserah Malaysia jarine maju, Korea, Cina jarine maju sak karepmu, tapi bagi aku sing tak tresnani, sing NKRI, sing harga mati Indonesia. Apa sebabnya masih Amerika maju jarine lah Amerika dudu Indonesia. Betul enggak? Jerman hebat lah Jerman dudu Indonesia. Pokoknya sing tepak iku mek Indonesia. Ngono kate lapo kon. Gak trimo gelut. Itu namanya patriotisme. Itu yang namanya cinta sejati. Gitu loh. Anda kalau ada sepak bola suatu di sini ya jangan harus menang terus klubnya. Kalah ya enggak apa-apa. Tiru Jogja. Jogja itu kesebelasan DIY atau PSS. Itu kan tidak pernah juara nasional. Kenapa? Karena kita orang arif. Kita orang bijaksana. Kita orang yang enggak tega hati. Apa? Jadi penyerang Jogja itu kalau sudah set tinggal memasukkan bola dia terus punya kesadaran budaya. Waduh ini kalau ibunya nonton terus anaknya kegulan bisa pingsan, enggak jadi terus digiring balik mangke mawon gitu. Sebaliknya kiper Jogja kalau ada penyerang mau nendang bola kalau sampai gagal nendangnya kan kasihan. Sudah bayar mahal-mahal gitu. Akhirnya dia mikir monggo mas gitu. Ngerti ya Mas, hidup itu kaya ya. Hidup sangat kaya ya. Anda jangan sedih, jangan stres. Apapun saja ke Indonesia itu adalah kekasihmu. Kamu harus tetap mencintainya. Kamu harus tetap sinau untuk dandani dia. Terus menerus. Tidak akan pernah putus asa. Pokoknya I love Indonesia. Titik. Gitu loh ya. Wes toh, apa saja dah. Pokoknya kalau Anda mau belajar terus, semua Anda akan temukan bahagianya. Wong kesedihan itu bisa jadi kebahagiaan. Sampean gak duwe belas kayak somangan iku mari nangis pegel susah guyu dhewe lah ya Cik. Urip kok melarati nemen.
Betul ya, Mas? Iya. Jadi Anda harus kaya hidupnya. Kalau Anda miskin, Anda sempit, Anda dangkal, Anda mudah bertengkar. Hidupmu, jiwamu harus seperti lautan yang dimasukin gunung pun akan ditelan tuh gunung. Jadi semua masalah-masalah dan kesulitan hidup itu kita telan. Karena kita bersama Allah. Kita punya keluasan, kedalaman. Kita punya kebijaksanaan. Semua bisa kita jadikan indah di dalam kehidupan. Ya? Oke, cukup ya Isra. Oke, waktu tinggal 30 menit sebelum jam 12. Tadi saya lihat beliau tadi nggak tahan untuk ikut nyanyi. Berarti beliau pinter nyanyi. Ya? Nah, Pak Wakapolda, kalau Tuhan ngasih suara bagus terus tidak mau nyanyi, itu masuk neraka, Pak. Ngono aja. Oke, bisa 2-3 lagu untuk terakhir nanti kita berdoa bersama. Tapi pesan saya terusin ya ini, jangan hanya sekarang loh ya. Terus, meskipun orang 10, enggak apa-apa, orang 20, 30, pokoknya terus melingkar. Makanya lingkar, apa? Bulungan maknya kan apa? Maknya melingkar. Terus ya, dan enggak usah cari kebesaran, enggak usah cari kehebatan, cari kebahagiaan sejati dalam hidupmu. Ngono ya? Cari kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan, bukan pencitraan, bukan koyok-koyok, enggak. Harus yang sejati. Harus karena yang sejatilah yang abadi. Itu ya. Ngono ya, ya. Kan Anda hidup abadi toh? Sorry, tak tambahin loro titik tapi singkat. Anda hidup sementara apa hidup abadi? Ayo, sing jelas. Lah gimana kalau enggak jelas terus kan urip iku lha apa gak jelas? Beliau mengatakan di dunia sementara, tapi hidup kita abadi. Jadi setelah kita mati masih terus enggak? Meskipun formulanya beda, bentuknya beda, bukan materi, bukan darah daging, tapi masih ada enggak Anda? Kalau Anda mati terus sudah enggak ada, berhentilah. Terus mungkar nakir kerjanya apa? Nanti hari ini mangkok hilang, kan ya? Itu ya Mas. Anda hidup abadi di surga yang 4, di surga itu ada 4 provinsi. Tapi semuanya berwarna hijau tua. Dengan variabel-variabel berjuta-juta warna yang Anda tidak pernah lihat sekarang. Sekarang kan tahunya kamu merah, kuning, biru. Nanti di surga Anda akan ketemu warna yang Anda belum pernah melihat. Kalau tidak percaya ke sana sendiri. Nah, makanya ke sana gitu ya Mas ya. Terakhir, saya minta sama Pak Yai, sampean pernah dikasih wahyu Allah apa? Sebutkan satu surat, satu ayat aja. Kenapa enggak bisa jawab? Mungkin enggak Allah memberi wahyu kepada Anda? Ayo. Pengetahuannya harus jelas loh. Ada enggak mungkin? Ada yang bilang mungkin. Salah satu logiknya, rasionya. Wa auha ilan nahli. Aku berwahyu kepada lebah-lebah. Lu lebah-lebah tawon diwahyui masa awakmu gak? Mungkin enggak jadi manusia dapat wahyu? Nah, sekarang saya tanya, wahyu Allah kepadamu apa? Ayo. Sebutkan satu ayat aja. Yang Allah berwahyu kepadamu. Ini soal cara berpikir. Kalau Anda apa? Oke, tak ternaruh gak apa ya? Oke ya. Oke, saya tanya dulu. Quran itu wahyu kepada Muhammad atau kepada kalian lewat Muhammad? Nah, berarti kan kepadamu wahyunya. Benar gak? Jadi wahyunya nang awakmu dititipno Kanjeng Nabi, bukan kepada Muhammad. Kepadamu ya oleh tukang becak, oleh tukang bakso, oleh ulama, tapi kalian yang dapat wahyu. Buktinya apa? Di Quran hanya ada 2, ya ayuhan nas. Kon menungso ta duduk. Wahai manusia. Jelas. Berarti kamu toh? Berarti langsung toh ke kamu. Boleh enggak kamu menafsirkan langsung ayat itu kamu hayati? Enggak pakai ulama, enggak apa-apa toh? Meskipun tetap belajar kepada ulama, tetap mendengarkan para ulama, tetap takdim kepada ulama. Tapi tolong semua paham bahwa itu ayat untukmu. Wong saya manusia kok. Yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman tak gak? Yes, nek prasaku ya beriman ngono ya. Gitu ya. Kalau beriman iya atau tidak, benar apa tidak Allah yang tahu.
Tapi kita taunya, ya pokoknya aku ya karepku ngono kan gitu kan. Nah, berarti Anda juga dapat wahyu banyak di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya oke banget beratus-ratus ayat, beribu-ribu ayat untukmu. Jadi ulama-ulama Ustaz jangan mengatakan bahwa mereka ini orang yang jauh dari Islam, mereka dapat wahyu langsung dari Allah, dititipkan JNE sama Tiki yang namanya Muhammad SAW. Tapi wahyunya untukmu, betul enggak? Untukmu, ya ayuhan nas, berarti untuk kamu. Kecuali kon wedhus. Ya tak ya? Ya. Jelas ya? Tolong ini dibawa ke rumah, didiskusikan. Tapi jangan membuat sombong, jangan membuat tidak bijaksana. Supaya kita menghormati dan mengapresiasi hak semua manusia. Allah mendatangkan Muhammad untuk kepentingan semua manusia. Maka ayat-ayat dan firman-firmannya adalah untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang Islam. Untuk semua manusia, betul enggak? Ini ya, oke, tepuk tangan untuk Bulungan.